biar. Oke, kita share screen. Publikasi ilmiah ini sama seperti kolokium dan media proyeksi, dia juga baru ada di 1 tahun yang lalu, dan Ibu merasakan ya waktu menyajikan, memaparkan RPS ini di depan teman-teman dosen, itu rasanya luar biasa, kayak sidang skripsi Anda kali ya. Jadi tanya kanan kiri, karena Ibu membuat mata kuliah ini beda dengan mata kuliah lainnya ya. Jadi ketika dapat tugas dari Prof. Oji, Bu Ika buat RPS untuk mata kuliah yang dimana dia bisa menghasilkan satu produk tulisan. Ya, Ibu mikir-mikir tuh, gimana kalau mata kuliahnya namanya mata kuliah publikasi ilmiah dan kolokium, Prof. Nanti saya buatkan RPS-nya gitu. Jadi Ibu buat RPS, publikasi dan kolokium. Meskipun di beberapa universitas Anda tidak bisa menyamakan ya. Di beberapa universitas yang namanya kolokium itu sebetulnya adalah seminar kolokium. Artinya kalau misalkan teman Anda mau SUP atau seminar proposal, lalu mahasiswa yang berada di kelas kolokium itu harus ikut menghadiri teman yang SUP atau kakak kelas yang SUP, dan ada buku konsultasinya. Dulu waktu ketika Ibu magister seperti itu yang namanya kolokium. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan 10 tanda tangan kehadiran di saat SUP, kita boleh mengajukan proposal untuk SUP. Itu sebagai salah satu persyaratan wajib dari SUP. Nah, Ibu cari-cari peraturan ya, peraturan dari perguruan tinggi ataupun kementerian yang mendefinisikan kolokium. Waktu itu Ibu tidak menemukan satupun istilah kolokium gitu yang dibakukan. Nah, ternyata karena tidak ada, akhirnya Ibu beranikan menarik kolokium sebagai mata kuliah yang memang dia settingannya berbeda dengan yang lainnya. Artinya bahwa kolokium akan mendukung pelaksanaan dari publikasi ilmiah. Jadi kalau publikasi ilmiah kita berbicara dengan teori-teorinya, kolokium kita fokus kepada konsultasinya ya. Nah, ini jumlah SKS 4 ya atau 6 atau kebalik? Kalau yang sekarang sama ya? 4, Ibu. 4. Oke, baik. Makasih, Mel. 4 SKS, lalu semester 6, dia juga masih tetap berada pada program Merdeka Belajar, dan hasil akhirnya itu adalah memang publikasi. Beberapa dosen ada yang tidak mewajibkan mahasiswanya untuk publikasi internasional Scopus, cukup di Sinta saja gitu ya, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Tapi kalau mahasiswa Ibu tidak ada yang Ibu arahkan ke Sinta. Semuanya Ibu arahkan ke internasional Scopus, meskipun itu Q4 ya, ataupun Q3. Tapi kemarin mahasiswa mencoba seperti Asfa lalu Citra, ditolak mereka itu karena Sinta Scopusnya Q2. Taylor and Francis itu termasuk jurnal yang sulit. Bagi Ibu aja belum tentu Ibu masuk, tapi karena mereka mau mencoba, Ibu izinkan ya. Jadi pengalaman itu nanti jauh akan lebih mereka bisa dapatkan ya kalau dari internasional. Karena logikanya ketika Anda mampu menulis manuskrip untuk jurnal internasional, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk menulis manuskrip untuk jurnal nasional. Karena yang Anda pelajari satu tingkat lebih tinggi daripada yang ada di jurnal nasional. Meskipun jurnal nasional juga ada yang Scopus, tapi itu akan sangat jarang di Indonesia. Nah, kemudian sebetulnya tadinya di mata kuliah publikasi ini juga
hasil akhirnya itu adalah karya ilmiah untuk program-program perlombaan ya. Kalau PIMNAS ya. Nah, itu dulu Ibu pernah tahun berapa ya? 2017 atau 2018 membimbing satu kelompok mahasiswa, kelompoknya Bianca, dia mau ikut PIMNAS ya. Lalu kemudian dia mengajukan proposal itu waktu itu kalau nggak salah flash dengan apa ya satunya lagi itu Moodle kalau nggak salah deh. Tapi Ibu bilang jangan flash dengan Moodle, nanti gurunya semakin pusing. Ambil aja yang Moodle. Nah, lalu kemudian dilombakan, alhamdulillah diterima di tingkat universitas. Karena karya ilmiah itu memang sulit kalau untuk perlombaan, apalagi yang diselenggarakan oleh Kemenristek BRIN. Jadi dari 200 proposal mahasiswa di UNJ yang lolos untuk diajukan di tingkat nasional itu hanya 4 kelompok saja, dan itu termasuk kelompoknya Bianca. Makanya Ibu bangga juga dengan mereka. Mereka sabar, setiap minggu mau datang nemuin Ibu ke ruangan gitu ya, mau belajar, Ibu cerewetin, mereka mau terima. Karena biasanya kadang-kadang juga mahasiswa kalau ketika membuat karya ilmiah untuk program perlombaan itu kalau Ibu bilang karena bukan skripsi kali ya, jadi nggak dipatuhi. Nah, kebetulan Bianca itu patuh sekali, jadi akhirnya dia bisa lolos ya ke tingkat nasional, meskipun di tingkat nasionalnya kalah dengan, kalau nggak salah kalah dengan Sudirman atau Unsud atau IPB. Nah, berarti yang ini menyusun karya ilmiah ini kita tiadakan. Kita akan fokus pada publikasi saja ya, dan fokus kita bersama adalah internasional Scopus. Nanti Ibu akan menanyakan satu persatu di mata kuliah kolokium target sasaran jurnal yang Anda tuju ya, maunya kemana dan apakah benar dia statusnya itu internasional Scopus. Nah, terkait jurnal internasional Scopus itu biasanya ada biayanya. Memang ada jurnal-jurnal yang dia free ya. Dalam arti itu dia tidak berbayar, tetapi itu akan sangat jarang, dan biasanya yang tidak berbayar itu adalah Scopus peringkat 1. Kalau Scopus peringkat 4, peringkat 3 itu bayar. Seperti Afra itu kena 17 juta. Kan nggak mungkin kan kamu bayar 17 juta itu bisa buat S1 hampir selesai itu ya. Akhirnya diambil alih oleh Prof. Faruroji yang akan membayar. Jadi nanti ketika di mata kuliah kolokium, Ibu tidak hanya menanyakan status jurnalnya, dia masuk ke dalam Ki berapa, tetapi juga Ibu akan menanyakan mengenai berapa biayanya. Kita anggap aja $1 itu 15.000 ya. Jadi beberapa mahasiswa kemarin itu ada yang 7 jutaan, ada yang 8 jutaan, ada yang 12 jutaan. Nah, Ibu tanyakan, kamu sanggup enggak bayar itu? Kalau tidak sanggup, posisi nama pertama itu haruslah nama dosennya. Karena nanti Ibu yang akan membayar akibatnya jadinya ya. Jadi kalau misalkan kamu bayangkan aja ini ada berapa? 10, ada berapa mahasiswa? 10 mahasiswa, 15 mahasiswa keterima semua, harus bayar 12 juta ya bisa 120 juta itu uang yang harus dibayarkan kalau seandainya nilainya 12 juta. Tapi kalau kamu punya dananya, kamu mau bayar sendiri, maka namamu letaknya pertama, nama Ibu dan nama Pak Endang akan posisi kedua dan ketiga, karena dianggap sama pihak jurnal, nama pertama itu biasanya yang membayar. Ya, jadi kita sepakati bersama, kalau Anda tidak memiliki dana, maka namanya itu adalah nama Ibu dan nama Pak Endang. Dan di mata kuliah ini nanti kita akan bagi 2 kelompok. Ada yang nama pertamanya Pak Endang misalkan 6 orang, 7 orang, nanti kelompok yang kedua nama pertamanya adalah nama Ibu, nama keduanya adalah Pak Endang, itu juga tidak masalah. Nanti kita akan bicarakan ketika Pak Endang sudah hadir ya, maunya seperti apa gitu. Ya Ibu membebaskan. Kalau kamu memang punya dananya, bayar silakan nggak apa-apa.
Lalu kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya supaya apa? Supaya Anda dapat menyintesis informasi dari literatur yang dituangkan dalam bentuk artikel jurnal. Pada umumnya atau biasanya mahasiswa itu kalau dia sitasi atau dia mengutip hanya caplok-caplok tanpa melakukan analisis. Sedangkan kalau kita mau mengutip literatur referensi untuk artikel jurnal baik nasional akreditasi maupun internasional ataupun internasional terindeks Scopus, itu tidak boleh seperti penyajian biasanya ya, satu paragraf lalu kemudian disebutkan sumbernya misalkan Lestari atau siapa, nggak boleh kaidah seperti itu. Kaidahnya harus kaidahnya internasional, kaidahnya harus kaidah yang bagus. Bagaimana caranya? Misalkan Anda mau mengutip pengertian mobile learning. Mobile learning adalah bla 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 bla. Kata siapa itu? Oh, katanya Lestari, katanya misalkan Heni, katanya Rina, katanya siapa. Jadi satu kalimat itu merupakan pengertian dari beberapa kutipan. Bisa dari 4 kutipan, bisa juga dari 5 kutipan. Jadi memang cukup banyak dan itu dibutuhkan keterampilan membaca. Sehingga tuntutan dari kedua mata kuliah, baik mata kuliah publikasi ilmiah maupun mata kuliah kolokium, itu tuntutannya adalah Anda harus rajin membaca. Lalu kemudian mengembangkan pemikiran secara tertulis berbasis data primer ataupun sekunder, ataupun studi literatur. Nanti berarti Anda harus turun lapangan, meskipun data yang nanti diambil sebaiknya jangan yang repot-repot ya. Misalkan kita nggak atau jangan main-main ke ranah eksperimen gitu ya, sebaiknya tidak main ke eksperimen karena kalau eksperimen nanti Anda harus treatment ya, melakukan izin ke sekolah. Nah, itu cukup sulit. Kalau bisa yang sifatnya survei, kalau tidak survei ya studi literatur aja. Nanti Ibu akan ajarkan bagaimana cara menuliskan manuskrip untuk metode penelitian literatur review. Artinya Anda tidak perlu keluar rumah, Anda hanya modal kuat baca aja, semua artikel-artikel dibaca, dan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu boleh. Karena memang untuk submit harus selesai sampai pada kesimpulan dan saran. Jadi udah utuh tuh, udah jadi penelitian itu. Ya. Lalu kemudian menyusun manuskrip atau naskah. Kita akan membedakan ada 2 istilah, ada manuskrip, ada artikel. Manuskrip itu adalah naskah hasil penelitian atau hasil kajian referensi buku-buku, kajian apa namanya bahasanya tuh. Kalau itu kayak semacam sinopsis ya. Nah, itu yang belum diterbitkan menjadi sebuah jurnal, itu namanya manuskrip. Tetapi ketika dia sudah diterbitkan di dalam website jurnal atau di dalam jurnal secara cetak, maka kita namakan sebagai artikel. Ya, jadi kalau Ibu bilang manuskrip itu berarti belum dipublish. Ya, meskipun kadang-kadang Ibu suka lupa ya, jadi menyebutkannya seolah-olah seperti sama keduanya, padahal sebetulnya berbeda. Nah, pertemuan pertama ini kita RPS aja sama kesepakatan apa yang mau ditambahkan gitu di dalam pokok bahasan gitu atau ada hal-hal yang ingin Anda pelajari nanti bisa kita diskusikan. Nah, tadi gini, sebetulnya paling enak ya bisa tidak kita kalau karena mahasiswanya sama, Ibu kira tadi mahasiswanya beda. Karena mahasiswanya sama, kamu Selasa jam 1 ada kelas. Ada yang ada kelas nggak Selasa jam 1? Kelas E nggak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tapi Ibu harus tanya ke Pak Endang dulu. Jadi maksud Ibu begini, karena kita itu kolokiumnya di hari Selasa jam 10, publikasinya di jam 1 atau dibalik.
Selasa jam 10-nya publikasi dulu, Selasa jam 1-nya itu adalah kolokium ya. Jadi semacam konsultasi. Jadi biar enak di situ didiskusikan secara langsung, Anda mengerjakan, nanti kalau misalkan ada yang tidak pahami, kemudian langsung bisa ditanyakan. Tapi Ibu harus tanya pandang dulu ya. Nanti kalau pandangnya sudah oke, berarti kita pindah di hari Selasa, biar jadi satu kesatuan dengan kolokiumnya. Nah, yang kedua, untuk publikasi ilmiah, kita akan menjelaskan konsep karya tulis ilmiah. Apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah? Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ya pasti yang namanya karya ilmiah sesuai dengan namanya dia harus bersifat ilmiah. Tidak boleh ada apa namanya feeling ya, subjektivitas dari penulis. Makanya di dalam artikel atau di dalam manuskrip itu nanti tidak diperkenankan ada kata ganti orang. Misalkan dia, kamu, saya, peneliti. Kadang-kadang kan gini, peneliti tertarik. Nah, itu nggak boleh di dalam karya tulis ilmiah karena itu ada mengandung subjektivitas. Ketertarikan peneliti tidak boleh dibilang peneliti tertarik, tetapi apa sih kebaruan atau kontribusi penelitian yang mau diajukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu ya. Lalu bahasanya juga dibuat yang bagus. Google Translate itu bagus, tetapi dia menjadi tidak bagus kalau kita menuliskan bahasa Indonesianya amburadul. Ya, misalkan kata hubung diletakkan sebagai subjek kalimat. Biasanya apa kata hubung yang diletakkan sebagai subjek kalimat? Sehingga, ya, sehingga dan itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat, pasti dia akan error bahasa Inggrisnya dan jadinya jelek gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan bahasa yang efektif, efisien, bahasa yang benar. Anda bisa membedakan di mana yang dipisah, mana yang digabung, di rumah itu dipisah atau digabung. Nah, sampai nanti hal-hal seperti itu. Karena di dalam jurnal internasional Scopus, bisa saja sebuah manuskrip itu akan direview atau akan dinilai oleh 2 orang reviewer, tapi bisa juga dinilai oleh 1 orang reviewer ya. Ibu reviewer jurnal internasional IJ namanya Instruction Jurnal Internasional dari tahun 2019, dimulai dari dia Q3 sampai sekarang Q1 alhamdulillah masih dipakai meskipun 1 tahun itu Ibu hanya dapat kesempatan 2 kali mereview dan mereview bukan dari negara Indonesia, nggak diperkenankan. Jadi biasanya Ibu di mereview dari benua Asia Selatan gitu ya, Asia Selatan atau Asia Tenggara waktu itu Malaysia, lalu kemudian terakhir Ethiopia. Makanya Ibu takjub juga, Ethiopia ada yang bisa bikin manuskrip gitu ya. Taunya dari mana? Taunya dari lokasi penelitian kelihatan. Jadi biasanya ketika reviewer itu akan mereview sebuah manuskrip, nama serta asal institusi dari si penulis dihilangkan. Jadi Ibu dapat istilahnya ada yang namanya blind review ya, review buta gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi Ibu hanya diberikan manuskrip tanpa ada identitas penulis, lalu kemudian Ibu nilai. Awal-awal Ibu berpikir paham nggak ya si penulis ini bahasa, karena Ibu nggak bisa bahasa Inggris ya. Mungkin TOEFL Ibu dengan Anda bagusan Anda. TOEFL Ibu tuh hanya 475, nggak sampai 500 aja nggak sampai. Makanya ketika Ibu mereview pertama kali deg-degan juga, khawatirnya dia tidak mampu menangkap apa yang Ibu sampaikan. Meskipun kalau dari segi keilmuan, yang namanya misalkan contoh eksperimen ya sama saja eksperimennya di negara Ethiopia dengan di negara Indonesia ya, atau waktu itu di Turki, Bangladesh tuh biasanya Ibu dapatnya. Nah, itu sebetulnya sama saja. Hanya saja bahasa pengantarnya itu yang agak berbeda ya. Apalagi waktu itu ada satu artikel dari New York ya, Ibu agak jiper juga, khawatirnya dia tidak paham. Berarti kan dia pasti adalah aktif ya. Aktif speaker.
pembicara yang aktif, native ya, kalau bahasa kita native speaker itu pasti akan jauh lebih bagus bahasa Inggrisnya. Tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah dikomplain oleh pengelola jurnalnya dan selalu mengirim sampai terakhir kemarin bulan apa ya, Oktober apa-apa. Berarti kan menandakan bahwa para penulis ketika Ibu mereview manuskrip mereka paham apa yang Ibu maksud, ya, makanya masih terus dipakai. Nah, ada karya ilmiah itu tidak hanya manuskrip penelitian, tapi ada makalah, ya, ada laporan hasil penelitian. Nah, kita akan pelajari itu, apakah artikel ilmiah itu, lalu fungsi ciri-cirinya, struktur yang ada di dalam artikel ilmiah itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bedah satu persatu, ya. Struktur artikel ilmiah itu beda dengan struktur ketika menulis skripsi. Kalau skripsi bab 1 bisa berlembar-lembar, begitu juga bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sehingga bisa seratusan. Tetapi kalau artikel ilmiah dia hanya 12 halaman, dia bisa 14 halaman. Jadi memang dalam kondisi yang tidak banyak halamannya, dan itu akan sangat bergantung pada gaya selingkung, ya. Nanti kita akan kenal yang namanya gaya selingkung dari jurnal. Tidak bisa disamakan. Misalkan jurnal A itu hanya meminta maksimal 5.000 kata. Lalu kemudian jurnal B bisa saja maksimal 8.000 kata. Kita harus taat asas terhadap gaya selingkung dari masing-masing jurnal. Selingkung ya, bukan selingkuh. Gaya selingkung itu template manuskrip dari jurnalnya. Nah, nanti Ibu wajibkan sebelum kita menulis, Anda harus mencari template jurnalnya dan kita timpa template itu. Bukan berarti Anda membuat baru, lalu kemudian copy paste di template, enggak, karena nanti pasti Ibu khawatirnya istilahnya tuh tipe tulisannya, lalu spasinya, margin kiri kanannya atau atas headernya, ya itu akan berbeda kalau Anda bikin dari baru. Jadi sebaiknya menimpa apa yang ada di dalam template. Jadi harus dicari. Nah, lalu kemudian kita menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Banyak istilah-istilah dalam pendidikan di Indonesia yang mungkin akan sulit atau tidak banyak dibahas di luar. Ya, itu bisa saja disebabkan memang kiblat keilmuannya berbeda atau masalah-masalah yang diangkat oleh para peneliti di Indonesia itu bukan lagi masalah yang up to date, ya, menurut orang-orang luar negeri. Misalkan contohnya ya kayak kemarin Ibu bilang sikap disiplin itu tidak banyak itu di orang-orang luar, ya. Atau kalau kita itu biasanya higher order thinking skill, ya. Jadi kalau Anda menuliskan higher order thinking skill itu pasti yang akan keluar itu adalah tulisan-tulisannya orang Indonesia, ya. Nah, nanti karena kita arahnya adalah international scopus, maka literaturnya tidak boleh berbahasa Indonesia. Harus dicari bahasa Inggris. Meskipun bahasa Inggris yang digunakan, tetapi dia itu adalah jurnal Indonesia, nggak masalah. Tetapi ya memang tidak diperbolehkan itu kalau dia bahasanya Indonesia. Karena biasanya itu reviewer akan memeriksa literaturnya literatur mana saja yang diambil. Terkadang kalau ada reviewer tertentu, dia mewajibkan si peneliti itu harus mengambil kutipan-kutipan referensi dari jurnal yang dituju. Misalkan jurnal A, maka peneliti harus mengambil ya misal 5 artikel atau 10 artikel dari jurnal A. Tapi kadang juga ada reviewer yang meminta
sebelum diproses lebih lanjut, tolong misalkan kutip dari artikel yang saya miliki. Meskipun itu tidak diperkenankan, sebenarnya itu melanggar kode etik dari reviewer jurnal ya. Ibu ketika mereview satu artikel internasional tidak pernah sekalipun meminta si penulis jurnal untuk mengutip artikel yang Ibu miliki. Ya, karena memang kalau dilihat dari publikasinya mau banyak kayak apa, tapi kalau ia mengutip itu hanya satu orang atau tidak ada, berarti sebetulnya penelitiannya tidak menarik, tidak membuat orang-orang mau mengutip. Nah, sebetulnya itu jangan dilakukan oleh seorang reviewer. Tapi ya begitulah. Begitulah memang permainan jurnal internasional ya. Nah, ini sampai ada predator segala. Nah, ini mungkin nanti tema ini akan Ibu tarik ke paling awal supaya Anda bisa gampang cari review segala macam, sudah dari awal ya. Nah, ada gaya pengutipan sumber ilmiah, ada Harvard, ada apa, Association apa, Psychological, kok Ibu lupa ya, American Psychological Association, ada yang edisi 6, ada edisi 7 ya, ada MLA, ada Vancouver. Karena kita itu adalah bidang pendidikan, dan bidang pendidikan itu biasanya terkait dengan sosial humaniora, yang akan digunakan itu adalah apa edisi 6 sampai edisi 7. Tetapi ketika Anda misalkan mau mengembangkan sebuah teknologi seperti video animasi, aplikasi Android atau mobile learning, maka dia sumber ilmiah pengutipannya namanya IEEE. Jadi itu beda sekali ya, tergantung pada bidang disiplin ilmu dari tulisan Anda. Jadi juga itu nanti diatur di dalam gaya selingkung jurnalnya. Lalu ada Mendeley. Ibu wajibkan Anda harus menginstal Mendeley. Ini wajib. Tetapi Mendeley tidak akan bisa dipakai kalau Microsoft Office Anda tahun 2010. Dia nggak mau 2010. Dia maunya minimal 2013. Ya, itu adalah standar minimal untuk menggunakan Mendeley. Jadi nanti Ibu akan perlihatkan seperti apa itu Mendeley, dan nanti bisa Anda unduh sendiri dan Anda install ya. Nah, lalu kemudian ini penulisan manuskrip, judul pendahuluan di bagian sini ini sudah mulai menulis. Kita akan konsultasi lebih dalam terkait pertemuan 5 dan 6, dan ini bisa berlanjut ke kolokium ya. Ibu nggak mau, jadi jangan sampai membuat Ibu marah ya, karena yang di mata kuliah PAID itu mahasiswa pasca sarjana yang Ibu anggap sebetulnya dia jauh lebih terampil, ternyata lebih error dibandingkan mahasiswa sarjana ya. Ibu berikan 2 minggu studi mandiri, ternyata 2 minggu nggak menghasilkan apa-apa, pelangak-pelongo aja, nanya enggak, mengerjakan enggak. Nah itu makanya Ibu tegur keras, makanya dia jadi takut sama Ibu. Nah kalau anak-anak S1 biasanya jauh lebih apa ya, nurut ya, jauh lebih nurut. Kalau Ibu minta 2 minggu ini, ya paling ada 1-2 orang ya. Nanti akan imbasnya kemana? Imbasnya akan kepada nilai akhir Anda. Kalau dia submit saja, dan dia sudah menuliskan kaidah struktur artikel ilmiah dengan baik, meskipun itu ditolak nantinya oleh pihak jurnal, itu tidak apa-apa ya. Tapi paling tidak Anda sudah berusaha. Nanti akan Ibu berikan nilai A kalau strukturnya sudah kaidah artikel internasional, sudah submit A, tapi nanti kalau misalkan strukturnya ini atau misalkan belum submit, ya nilainya enggak A, nanti nilainya akan kurang A- aja, nggak pantas kalau tidak submit. Jadi harus submit, tetapi dengan struktur artikel yang sudah baik. Nah, lalu ada etika penulisan karya ilmiah. Kita ada etika di dalam publikasi ilmiah. Karena nanti akan ada nama Ibu dan nama Pak Endang, maka tidak boleh ada plagiarisme di dalam artikel Anda. Ibu punya software Turnitin, memang UNJ langganan dengan Turnitin, dan Ibu diberikan akunnya. Nanti ada istilahnya similarity words, kemiripan kata yang ada di dalam artikel Anda. Kalau kemiripan katanya itu 35%, maka itu menandakan Anda terlalu banyak mencontek
ya. Itu harus diperbaiki. Kenapa? Kalau bagi Anda itu mungkin tidak akan berpengaruh, tetapi bagi Ibu dengan Pak Endang itu akan berpengaruh. Kami bisa di blacklist dari jurnal internasional. Makanya kemarin sebelum mahasiswa itu submit, Ibu pastikan mereka harus mengirimkan artikel ke Ibu, lalu kemudian Ibu masukkan ke Turnitin. Setelah Ibu oke, baru mereka boleh submit. Itu menandakan berarti bersih ya. Artikelnya bersih, hanya 15%, hanya 20% saja kemiripan katanya itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh 35%. Apalagi Ibu reviewer gitu. Nanti Ibu kalau ketahuan oleh IJI, Ibu melakukan plagiarism, ya imbasnya nanti Ibu nggak akan dapat pekerjaan lagi. Ya padahal kan untuk reviewer artikel jurnal internasional Scopus itu tidak semua dosen bisa melakukan itu. Jadi itu cukup, kalau Ibu bilang cukup bagus lah ya. Jadi dia lihat track record kita, dia lihat tema-tema penelitian kita. Nah, makanya boleh dijadikan reviewer. Itu tidak mudah dan tidak semua dosen bisa untuk melakukan hal itu. Jadi jangan sampai Ibu dan Pak Endang kena blacklist karena Ibu selaku dosen. Kalau Anda, mungkin Anda akan kena ketika nanti Anda berkesempatan menjadi dosen. Oh, selama ini misalkan Pak A atau Bu B gitu ya terdeteksi nih jurnal internasional dia pernah melakukan plagiasi segala macam, makanya di blacklist di beberapa jurnalnya. Itu baru akan terasanya di tahap itu. Tetapi kalau di tahap yang tetapi selama Anda tidak menggeluti satu bidang akademisi ya aman-aman aja ya, tapi jangan nyontek lah. Lalu ada Mendeley mungkin kita kita tarik ke atas saja Mendeley. Ada ORCID. Nah, ORCID itu Anda harus punya email UNJ, email mahasiswa unj.ac.id, itulah yang akan digunakan, bukan email Gmail Anda, bukan email Yahoo Anda, tapi emailnya yang UNJ, karena si ORCID maunya itu memang emailnya email UNJ. Tapi ada beberapa yang kalau nggak salah siapa waktu itu ya, ORCID-nya nggak mau email UNJ, entah kenapa. Apa dia error atau bagaimana emailnya nggak bisa digunakan, akhirnya email Gmail. Tapi menjadi tidak atau menjadi kurang kredibilitasnya ya kalau emailnya Gmail. Email Ibu yang UNJ itu hanya khusus untuk jurnal. Jadi kalau mahasiswa mengirimkan proposal skripsi, biasanya Ibu alihkan ke Gmail. Jadi Gmail itu yang keseharian, tetapi kalau udah UNJ itu udah penting sekali, termasuk mereview artikel juga biasanya pakai email yang jurnal. Nah, lalu kemudian di nomor 8, Anda mempresentasikan pendahuluan artikel, state of the art, ya, novelty dari manuskrip, itu dianggap sebagai nilai UTS. Nah, pertemuan 9 sampai 14 kita lanjut lagi akan membahas literatur ya, metodologi, pembahasan, kesimpulan, acknowledgement sampai pada referensi. Nah, referensinya berarti kalau kita mau menghasilkan sebuah artikel jurnal Scopus itu tidak boleh hanya 15. 15 kan state of the art-nya. Berarti kalau itu ya bisa 30, 40 artikel harus Anda kumpulkan. Dan semuanya itu bisa diakses secara online. Jadi tidak bisa hanya buku cetak. Misalkan Elizabeth Harlock itu tidak boleh. Harus ada linknya atau harus ada DOI-nya. Nanti Ibu akan ajarkan juga apa itu DOI, bagaimana cara memasukkan referensi di dalam Mendeley, itu juga nanti Ibu ajarkan semuanya ya. Di pertemuan 15 sampai 16 akan dilakukan publikasi manuskrip, tapi menunggu Ibu terlebih dahulu untuk men-setting Grammarly serta Turnitin-nya. Jadi Anda membuatnya pakai bahasa Indonesia dulu, nanti di pertemuan 14 sudah Anda alih formatkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi Ibu minta 2 file bahasa Indonesia dan file bahasa Inggris supaya ketika Grammarly-nya error, artinya memeriksa kesalahan tata bahasa atau structure, biar Ibu paham maksudmu kamu ngomong apa ini kalau dalam bahasa Indonesia. Nanti Ibu yang akan mengubah.
ya. Jadi bukan kamu, Ibu yang akan mengubah struktur bahasa Inggrisnya kalau salah. Setelah itu nanti Ibu ternitin dan Ibu kembalikan ke kamu, ya. Ini artikel yang sudah siap atau bisa juga nanti Ibu yang akan submit. Karena nanti kalau proses submit, kalaupun dia ada masukan, ada apa, kalau misalkan Anda diamkan karena itu emailnya bukan email utama Anda, nanti kadang-kadang Anda nggak ngeh. Jadi sebaiknya nanti Ibu aja kalau nggak yang submit. Tapi itu sudah menandakan bahwa Anda sudah submit. Nanti bukti submit ya atau bukti balasan email dari pihak pengelola jurnal Anda simpan. Karena itu akan sebagai bukti untuk Anda bisa mendaftar skripsi, apapun keputusannya. Ya, misalkan Meli submit, nanti tanya sama Ibu, Bu, minta ini bukti submitnya. Tapi kadang-kadang ada jurnal yang bagus itu, semua bukti submit akan dikirim ke semua anggota, ke semua nama yang ada di dalam manuskrip dia akan kirimkan. Nah nanti kalau misalkan ada yang sudah ada di emailnya, nggak perlu minta lagi ke Ibu, cukup dicek saja dari emailnya ya. Oh kata Pandang boleh, Pandang katanya kosong jam 1. Nah itu ambil, nanti di print screen itu diserahkan ke Prodi, termasuk submit tanggal berapa. Ya, kadang ada jurnal yang 1 bulan sudah ada keputusan ditolak. Kalau ditolak nggak apa-apa, lapor ke Prodi, ditolak dengan alasan apa. Nanti kan si reviewer jurnalnya akan bilang tuh di situ alasan penolakannya. Nanti Anda sampaikan ke Prodi. Nah, Anda boleh langsung mengajukan skripsi, tidak ada masalah. Dan begitu juga bisa untuk lanjut ke PKM ya. Yang tidak akan bisa atau disulitkan adalah ketika Anda tidak melakukan submit. Kan ada buktinya, Ibu ternyata ngecek Google Drive-nya ada, memang semuanya harus dilaporkan ya apa hasil dari mata kuliah ini. Karena memang ini MBKM, bukan mata kuliah yang reguler biasanya. Nah, untuk submit agak repot memang, kita perlu memasukkan email seluruh tim yang ada di manuskrip itu, lalu kita membuat username dan password ya, lalu ada beberapa persyaratan, misalkan dia minta cover letter, di sini nggak ada cover letter ya, oh ada, dia minta cover letter, ada biodata, dia juga minta gitu. Nah biasanya yang kayak gitu-gitu nanti Ibu yang akan memenuhi persyaratan, karena untuk cover letter nanti pasti kamu akan bingung bahasanya, cara membuatnya bagaimana. Nantinya kayak gitu-gitu biarkan Ibu, istilahnya administrasinya biarkan Ibu, kamu cukup di manuskripnya saja ya. Nah, partisipasi kuliah 10%, tugas-tugas 20%, UTS 30%, dan UAS itu 40%. Referensinya semua referensi yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu minum sekalian ya.